Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Bendungan Pamarayan. Pernahkah sahabat mendengar atau melihat sosok buaya putih? Cerita dan kisah ini menjadi konsumsi turun-temurun dari orang tua kita, yang pada kenyataannya masih diperbincangkan. Pada episode kali ini, Akang akan sedikit mengulas kisah kemunculan siluman buaya putih yang berada di Pamarayan, Provinsi Banten. Pasalnya, banyaknya warga yang sering melihat kemunculan sosok buaya putih, dan biasanya pada saat kemunculan buaya putih tersebut, tidak lama pula ada korban meninggal dunia di kawasan bendungan tersebut, entah dibawa kemana. Tenang dan mencekam, mungkin kesan ini yang hadir ketika kita mengunjungi sebuah bendungan di daerah Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Karena menurut mitosnya, bendungan yang dibangun sejak era kolonial Belanda itu menyimpan misteri hingga kini masih menjadi kisah yang sangat horor. Banyak masyarakat sekitar asli Pamarayan yang beranggapan bahwa di area bendungan tersebut terdapat banyak makhluk yang tak kasat mata, yang sewaktu-waktu meminta wadal atau tumbal, terutama jika ada orang asing yang hadir di bendungan ini. Oleh karena itu, warga Pamarayan tak aneh lagi jika ada laporan mengenai mitos A hingga sampai Z. Selain itu, kasus-kasus kematian di sekitaran Sungai Ciujung ini juga kerap dikaitkan dengan sosok ratu sekaligus penunggu asli bendungan, yakni Nyai Mujibah. Sosok Nyai Mujibah ini dikatakan merupakan sosok yang merajai seluruh makhluk gaib, termasuk jenis siluman yang berada di sekitaran Sungai Ciujung dan bendungan tersebut. Nyai Mujibah digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang jahat dan kejam apabila ada manusia yang merusak wilayahnya. Jika sewaktu-waktu ada yang hendak merusak atau yang hanya sekedar mengganggu kawasan ini, biasanya Nyai Mujibah akan meneror dan mengejarnya hingga si manusia itu tidak tenang menjalani kehidupannya. Nyai Mujibah juga konon katanya memiliki dua putra berjenis siluman buaya yang setia melayaninya, yakni buaya koneng dan buaya buntung. Kedua siluman ini diyakini sama-sama membahayakan karena mereka berdua inilah yang biasa menjadi dalang eksekusi dari para korban terseret arus ataupun korban tenggelam. Masyarakat Pamarayan juga masih mempercayai sosok Nyai Mujibah yang sering meminta wadal atau tumbal manusia. Oleh karena itu, biasanya Nyai Mujibah ini menyuruh para bawahannya untuk berburu, hingga hal ini juga yang sering membuat para orang tua di Pamarayan mewanti-wanti agar selalu berhati-hati bagi siapa saja yang memasuki area ini. Dahulu, sosok Nyai Mujibah ini memang dikenal sebagai putra asli Pamarayan, sehingga tak aneh dirinya begitu leluasa bergerak ke sana kemari bagaikan tuan rumah. Namun semakin kesini, banyak yang menilai kelakuan Nyai ini malah sering membahayakan orang, baik tamu maupun warga asli Pamarayan. Sesekali juga biasanya datang orang untuk melakukan mediasi ke area ini untuk menanyakan asal muasal bagaimana Nyai Mujibah dan bendungan Pamarayan terbentuk. Kebanyakan yang melakukan proses komunikasi gaib soal bendungan Pamarayan biasanya tidak disambut secara baik, malah akan diusir oleh banyak makhluk di sana. Entah memang mereka off the record atau memang enggan menerima perkembangan zaman. Selain sosok Nyai Mujibah, hingga kini bendungan Pamarayan masih menyimpan banyak kisah misteri lainnya, terutama berkaitan dengan kolonial Belanda, serta sosok darat yang sering mengganggu warga setempat.
Hingga sampai saat ini, sosok kemunculan buaya putih dan bendungan Pamarayan kolonial Belanda masih menjadi kisah yang sangat menakutkan bagi warga Pamarayan, khususnya yang berada di Provinsi Banten. Dari kisah ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan menjadi suatu manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.